Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-34 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah soal dari soal uji coba OSN KSD 2024 yang kalian ikuti tadi pagi. Jadi kalau misalkan kalian penasaran jawabannya berapa yang kalian ikuti tadi, yuk simak pembahasan pada video kali ini. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait tentang OSN dan juga latihan soal persiapan OSN 2024 dari channel ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal yang juara OSN tingkat sekolah. Kenapa? Karena pada part 35 yang akan tayang insya Allah besok itu akan kami khususkan untuk para pelanggan dari member Bimbingan Belajar Ar-Royan minimal yang juara OSN tingkat sekolah. Jadi silahkan bergabung dan berlangganan menjadi salah satu member dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Royan yang 9.900 ini tambah pajak ya, tambah pajak, jadi sekitar kurang lebih yang harus kalian bayarkan adalah Rp11.000. Anggaplah kalian sekaligus untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya, dan juga untuk traktir Mimin kopi agar siap bergadang untuk membahas semua pembahasan dari soal uji coba OSN SD 2024 yang kalian ikuti tadi pagi. Oke, kalau misalkan sudah, yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 102. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan operasi pengurangan berikut ini. Ada 943 yang dikurangkan dengan simbol kotak dan juga segitiga. Maka hasilnya jadi 8 segitiga 4. Nah, masing-masing simbol ini menandakan sebuah bilangan di mana kalian akan mencarinya. Kemudian kalian ditanya adalah nilai dari kotak tambah segitiga itu berapa. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis kembali dulu ya soalnya. Di sini kan ada 943, kemudian ada kotak, kemudian ada segitiga. Ketika dikurangkan hasilnya adalah 800 segitiga 4. Nah, di sini kita mulai menganalisa dari bagian satuannya dulu. Kalau kalian perhatikan, di sini kan di atasnya 3, kemudian di bagian bawahnya itu 4. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa ini akan dilakukan proses peminjaman angka di depannya sedemikian sehingga di sini jadinya adalah 13 sedangkan di depannya jadinya angka 3. Kenapa? Karena di sini nanti kita tidak bisa menciptakan 3 dikurang berapa, hasilnya 4 kalau kita tidak meminjam angka 1 dari bagian puluhan. Nah, tetapi ketika kita tambahkan angka 1 di bagian depannya angka 3, jadinya kan 13. 13 dikurang berapa hasilnya 4. Nah, sekarang sudah bisa. 13 dikurang berapa hasilnya 4? Jawabannya adalah dikurang 9. Nah, sekarang berarti kita sudah menemukan jawaban dari bagian yang segitiga. Ternyata segitiga itu adalah angka 9. Kalau kalian sudah mengetahui segitiga ini adalah angka 9, yuk kita ganti dengan angka 9 agar kita bisa mengetahui angka yang ada di bagian kotaknya itu. Nah, kemudian di sini kan kalau misalkan kita lanjut di bagian puluhan, di sini kan ada angka 3 ya. Kalau kalian cermat, kalian lihat di sini di bagian bawah dari ratusan itu adalah angka 8, sedangkan di bagian atas itu adalah angka 9. Berarti ada proses peminjaman di bagian puluhan. Sedemikian sehingga yang 9 di depannya tadi itu berkurang 1 menjadi 8, kemudian 3 di bagian puluhan yang tersisa tadi itu menjadi 13. Kemudian kita lihat lagi di bagian puluhan ini. Di sini kalian perhatikan 13 dikurang berapa itu hasilnya 9. Nah, ini jelas ya, 13 kurang berapa hasilnya 9, jelas jawabannya adalah angka 4. Berarti kita sudah dapat simbol kotak yang ada di sini, ternyata hasilnya adalah angka 4. Kemudian kalau misalkan kita sudah mengetahui nilai masing-masing dari simbol ini, kita tinggal substitusikan ke dalam pertanyaannya. Yang ditanya adalah kotak ditambah dengan segitiga. Kotaknya itu berapa? Kotaknya itu 4. Kemudian segitiganya berapa? Segitiganya adalah 9. Ketika dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 13, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A, yaitu 13. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Nanti di sini di akhir video akan ada latihan soal terkait tentang soal ini. Jadi silahkan kerjakan ya kalau misalkan kalian sudah paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 103. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Nah, di sini langsung Mimin translate ke bahasa Indonesia ya. Hasil dari 125% dikalikan 2/5 dibagi 0,25 dikalikan 1/4 dibagi dengan 2,5 adalah titik-titik. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan operasi bilangan desimal yang ada di soal ini sedemikian sehingga mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan pilihan gandanya.
Nah, di sini agar lebih mudah, bagaimana kalau misalkan kita ubah semua yang ada di soal ini ke dalam bentuk pecahan agar nantinya proses pembagian dan perkalian ini jauh lebih mudah lagi. Kita mulai dari 125%. 125% itu bisa kita tuliskan dalam 125/100 ya tentunya ya. Kalau misalkan ini kita bagi dengan 25 agar menjadi bentuk yang lebih sederhana, maka bentuknya menjadi 5/4. Nah, nanti di sini 5/4 akan dikalikan dengan ini 2/5. Kemudian 0,25 yang ada di sini itu kalau misalkan kita mau ubah ke dalam pecahan itu sama dengan 25/100. Jadi kenapa 100? Karena ada dua angka di belakang koma. 1, 2. Berarti nolnya itu ada 2 juga. 1, 2. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dapat 25/100, kita bagi juga dengan 25 agar bentuknya itu menjadi lebih sederhana. Nah, ternyata hasilnya jadinya adalah 1/4. Maka di sini kita tuliskan dibagi dengan 1/4. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya ada sebuah pecahan campuran 1/4. Bagaimana cara untuk mengubahnya ke dalam pecahan biasa? Caranya sangat mudah. 4 kita kalikan dengan 1, kemudian kita jumlahkan dengan angka 1 di bagian atasnya. 4 kali 1 adalah 4 tambah 1 di atasnya berarti 5. Berarti jawabannya adalah 5/4. Kemudian kita bagi dengan 2,5. 2,5 ini kalau misalkan kita mau ubah ke dalam pecahan itu sangat mudah ya. Pertama, di sini kan ada 2 ya. 2 ditambah dengan 0,5 ini artinya adalah 2,5 tadi. Berarti di sini ada sebuah bilangan bulat 2, kemudian 0,5 kita ubah ke dalam sebuah pecahan. Ternyata 0,5 ini adalah setengah atau 1/2. Nah, kalau misalkan sudah dalam bentuk pecahan campuran seperti ini sama kayak tadi, dikali dulu kemudian ditambah. Berarti 2 kali 2 4, kemudian tambah 1 dapatnya adalah 5, berarti 5/2. Kita tuliskan di sini ternyata dia dibagi dengan 5/2. Nah, selanjutnya karena di sini ada operasi perkalian dan juga pembagian, bagaimana kalau misalkan kita ubah semuanya dalam bentuk perkalian agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi untuk yang bagian perkalian kembali tuliskan saja. Tetapi di bagian pembagian seperti ini dibagi 1/4, ingat pembagian adalah perkalian yang terbalik, maka kita balik angka pecahan tersebut, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas, jadinya adalah 4/1. Paham ya? Kemudian kita kalikan dengan 5/4, kemudian ini ada bagi lagi, bagi 5/2, maka pembagian adalah perkalian yang terbalik, maka kita balik dia, kemudian kita ganti tandanya menjadi perkalian, berarti 2/5. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sudah sangat mudah. Kita lihat ada 5 dengan 5 bisa kita coret bagian atas dan bawah, 4 juga kita coret, kemudian 5 lagi kita coret. Maka yang tersisa tinggal 2 kali 2/4. Yang atas kali atas, yang bawah tetap ditulis kembali. Berarti 2 kali 2 yang atas dapatnya 4, kemudian di bagian bawah tersisa 4. 4 bagi 4 berapa? 4 bagi 4 adalah 1. Maka penyelesaian dari soal ini adalah opsi C, yaitu positif 1. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan pada soal 103 kali ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSN 2024 yang terbaik untuk pelajaran matematika, kalian bisa mengakses link yang ada di kolom deskripsi atau hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari bimbingan belajar Orehan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika M merupakan bilangan asli yang bersisa 3 ketika dibagi 4, bersisa 4 ketika dibagi 9, dan bersisa 1 ketika dibagi 3, maka nilai M kurang 6 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kalau misalkan tidak ada pilihan jawaban, ini akan menjadi soal yang cukup sulit, tetapi karena di sini adalah pilihan ganda, jadi kita coba manfaatkan sebaik mungkin pilihan ganda yang ada di sini agar menyelesaikan soal ini menjadi jauh lebih mudah. Jadi kalian pertama di sini dikatakan nilai M kurang 6 adalah yang ditanyakan. Berarti kalau kalian lihat di pilihan ganda ini semua adalah nilai M kurang 6 yang dimaksud. Tetapi hanya ada satu jawaban yang paling benar. Nah, seandainya semuanya itu adalah M kurang 6, maka kalau misalkan di sini kita ditanya nilai M-nya, otomatis kalian harus menjumlahkan kembali dulu semuanya dengan angka 6 agar nantinya yang awalnya M kurang 6 ketika ditambahkan 6 maka hasilnya jadi M ya. Nilai M ini kita perlukan untuk menguji semua bilangan-bilangan di sini mana nilai M yang benar. Jika dibagi 4 bersisa 3, jika dibagi 9 bersisa 4, dan jika dibagi 3 bersisa 1. Nanti kita uji coba ketika kita sudah mendapatkan nilai M-nya dengan menjumlahkan semua pilihan ganda ini dengan
positif 6 agar mendapatkan nilai M dari pilihan-pilihan jawaban ini. Kita mulai dari opsi A, ketika ditambah 6 hasilnya adalah 40. Untuk opsi yang B ini ketika dijumlahkan dapatnya adalah 35. Untuk opsi C ketika dijumlahkan dapatnya 31, sedangkan opsi D ketika dijumlahkan dapatnya 37. Kita mulai untuk mengujinya dari opsi yang A. Nah, di sini 40 ya nilai M-nya. Nah, kita uji dari pernyataan yang pertama. Kalau misalkan dibagi 4 itu bersisa 3. Coba kita bagi 4. Apakah dia bersisa 3? Kalau misalkan ini dibagi 4 ternyata hasilnya 10 tanpa sisa, maka opsi A ini sudah pasti dijamin salah. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk opsi B. Untuk opsi B, M-nya itu adalah 35. Kembali kita uji, ketika dibagi 4, apakah ini sisanya 3? Nah, ternyata kalau misalkan ini dibagi 4, yang kelipatan 4 terdekat kan 32. 32 ditambah 3. Oh, benar. Dia sisanya adalah 3. Jadi hasilnya 8, sisanya 3. Oke, memenuhi syarat yang pertama. Kita lanjut untuk syarat berikutnya. Bersisa 4 ketika dibagi 9. Coba kita bagi dengan 9. 35 dibagi 9, itu yang terdekat adalah 27 ya. 27 ini ketika kita kurangkan 35 kurang 27, apakah hasilnya benar mendapatkan sisa 4? Coba kita kurangkan, ternyata sisanya adalah 8. Nah, ini tidak memenuhi syarat yang kedua, berarti ini bukan jawabannya juga. Kita lanjut, ketika M-nya itu sama dengan yang kayak C, 31 nilainya. Kalau misalkan kita uji dengan syarat yang pertama, ketika ini dibagi dengan 4, kita lihat di sini kan yang terdekat adalah 28. 28 itu kan 7. Nah, dia sisanya itu adalah 3. Nah, masih bisa nih. Jadi cocok sesuai dengan syarat pertama, bersisa 3 ketika dibagi 4. Nah, kita cek lagi di syarat yang berikutnya, ketika dibagi dengan 9, apakah sisanya adalah 4? Nah, yang terdekat ini kelipatan 9 itu adalah 27. 27 itu adalah 3 kali 9, berarti 3 dikalikan dengan 9, kemudian ada sisanya. Ternyata 31 kurang 27 benar, sisanya adalah 4 ketika dibagi dengan 9. Nah, kita tes di syarat yang terakhir, apakah dia masih memenuhi syaratnya atau tidak. Nah, di sini kalau misalkan kita uji 31 dibagi dengan 3, ini kan yang terdekat adalah 30. 30 itu adalah 10 kali 3. Kemudian kita kurangkan 31 dengan 30. Nah, benar tersisa 1 ketika dibagi 3. Maka karena semua syarat itu terpenuhi, sudah jelas jawaban dari soal ini adalah opsi C, yaitu 25 nilai dari M kurang 6-nya. Sedangkan nilai M-nya itu adalah 31. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang soal uji coba OSNK SD 2024 yang kalian ikuti tadi pagi. Jadi gimana? Apakah jawaban kalian benar atau tidak? Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah berikan sebuah latihan soal terkait tentang nomor yang pertama tadi kita bahas. Silahkan dikerja. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Ingat, silahkan berlangganan minimal yang juara OSN tingkat sekolah agar kalian bisa mendapatkan video part ke-35 yang akan tayang besok hari. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.